Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur kita bersua kembali di kanal Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani, sehingga dewasa kita memahami kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini, termasuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gayung bersambut tentu Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa diterapkan bijaksana niscaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Rahman, kali ini kita mencoba kembali dengan pilar-pilar teori hikmatologi. Yang perlu diingat bahwa teori itu bukan sesuatu angan-angan, kecuali karya, salah satu kita sebut, kecuali karya Charles Darwin di dalam The Origins of Species. Karya Darwin ini adalah karya angan-angan karena tidak didasarkan pada penelitian empirik. Nah, teori hikmatokrasi yang kita bangun bersama-sama dengan netizen, bersama-sama dengan rekan akademisi dan cendekiawan yang ada di negeri tercinta ini, tentu saja adalah didasarkan pada data yang sudah ratusan bahkan ribuan tahun diterapkan oleh anak manusia. Karena hikmah itu senantiasa disematkan di kolbu masing-masing nabi dan rasul, dan hikmat itu juga disebarkan untuk manusia-manusia pilihan, yakni para pemimpin di suatu daerah atau area tertentu, sekaligus juga hikmah dari Tuhan Allah Yang Maha Esa itu ditebarkan kepada seluruh penduduk negeri dunia ini, agar setiap manusia mampu menerima kebenaran firman dari Tuhan Allah Yang Maha Esa. Jadi tentu saja bagi saudara-saudara praktisi, wilayahnya berbeda. Karena praktisi itu hanya mencari data untuk membangun rencana strategis sampai dengan rencana dan program, sehingga bisa diterapkan pada kurun waktu tertentu. Ada periodisasinya. Sedangkan bangunan teori seperti teori otokrasi, teori demokrasi, dan seterusnya yang dibangun oleh salah satunya founding fathers-nya filsafat, yakni adalah oleh Thales, kemudian Socrates, Plato, Aristoteles, dan seterusnya. Semuanya itu adalah membangun teori dari data. Namun juga ada sebagian filosof yang membangun teori dari hasil renungan ataupun angan-angan ideal yang ingin diciptakan oleh mereka. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Rahman, ketika kita berbicara hikmatokrasi, maka grand teori yang kami ambil adalah hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi lebih tepatnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inilah cikal bakal dari hikmatokrasi. Mengapa kami ambil sila keempat Pancasila? Karena inilah yang langsung terapan. Data terapannya ada, bisa kita lihat di dalam sidang-sidang BPUPK dan sidang-sidang PPKI, hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia, semuanya dalam perspektif atau istilah atau terminologi yang kami angkat
adalah sistem hikmatokrasi. Mengapa? Karena seluruh ulama, rohaniawan, dan tokoh-tokoh cerdik cendekia yang mewakili di dalam persidangan BPUPK maupun BPKI adalah orang-orang yang hatinya lurus, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ada data real dari proses peradaban anak bangsa Indonesia ini sehingga patut dijadikan teori hikmatokrasi dengan harapan tentu saja kian hari semakin bertambah usia kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, maka semakin dewasa, semakin adil, semakin bijaksana, semakin merata tingkat kesejahteraan. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Rahman, saya kemas data dari perjalanan anak bangsa itu dalam 7 tema utama atau 7 judul utama di dalam teori hikmatokrasi. Dan kami ingatkan sekali lagi, bukan sekedar sebagai jargon bumper atau pembuka dari kanal hikmatologi ini, tetapi memang bangsa negara Indonesia adalah rumah Pancasila. Tidak sekedar dilahirkan, tetapi harus senantiasa berproses menuju pendewasaan berbangsa dan bernegara. Hikmatokrasi atau lebih tepatnya Syabdana yang ke-16.195 teori hikmatokrasi bagian ke-7. Indonesia tak mengandalkan teori demokrasi yang mendunia. Melalui ulama dan tokoh nasional, hikmatokrasi dirintisnya. Bukan merintis teori, namun praktek berbangsa Pancasila. Semua ulama dan tokoh berhati mewujudkan Indonesia, peran pemuda sangat besar sekali dan bijaksana. Pengamanan Soekarno berperan strategis demi Indonesia merdeka. Di waktu tepat, tokoh-tokoh berbulat tekad proklamasi Indonesia. Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang, 10 September 2022. Pemirsa, ketika kita mencoba mengkaji dengan seksama dan cermat, kita sekali lagi tidak mendapatkan pilar-pilar demokrasi ketika Indonesia didirikan. Sampai dengan proklamasi. Sampai awal-awal kemerdekaan. Karena itu saya katakan Indonesia tak mengandalkan teori demokrasi yang sudah mendunia. Tidak berarti tokoh-tokoh, ulama, rohaniawan, spiritualis atau sesepuh Nusantara, tokoh-tokoh nasional yang ikut bersidang di BPUPK maupun BPKI. Tidak berarti beliau-beliau tidak paham tentang demokrasi. Namun justru sangat paham nilai-nilai Pancasila yang sedang digali, yang sedang dirumuskannya. Jadi pada saat menggali nilai-nilai Pancasila yang diletupkan oleh Profesor Supomo, Profesor Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno, pada saat itu juga teori atau lebih tepatnya praktek berbangsa, praktek bernegara Pancasila dilakukan oleh ulama, spiritualis, sesepuh, rohaniawan, dan tokoh-tokoh nasional. Jadi kalau ingin berniat dengan tulus reformasi Indonesia, maka reformasi itu bukan kembali kepada
pilar-pilar demokrasi yang lebih dalam tanda petik menyembah berhala yang bernama partai politik dan demokrasi itu sendiri. Tetapi niscaya bangsa ini melebur menjadi 7 golongan partai profesi. Kemudian ada kerelaan masing-masing orang itu untuk menanggalkan jabatan, kedudukan, kemewahan, harta bendanya, dan tahtanya demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bahkan niscaya menjadi mercusuar politik peradaban Pancasila. Kita tunjukkan bahwa Indonesia memang tak sekedar bisa, tapi dapat dijadikan teladan bagi dunia. Inilah cita-cita besar dari generasi Soekarno dan Hatta. Cita-cita besar ini senantiasa harus kita renda dengan kesungguhan kita. Saeyak saeko proyo. Melu handar beni nderek hangrung kepingulat sarita hangrosowani. Supaya apa? Supaya Indonesia yang berkeadilan dan makmur. Sadar bahwa semuanya adalah curahan rahmat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Widi, Gusti Kang Murbeng Gesang. Maka Indonesia yang baltatun, thayyibatun, robun, warobun ghafur. Yang semuanya serba rela konaah nrimo ing pandum ngarsaning Gusti Kang Murbeng dumati, maka rakyat tidak terpecah belah seperti sahabat politikus yang lebih mengagungkan partainya dibanding dengan mengagungkan nilai luhur Pancasila. Semoga sentuhan yang seperti debu dari kampung Celaket Hadiningrat ini, yang seperti setitik air, yang seperti helahan nafas orang-orang yang sederhana, mampu didengarkan oleh mereka yang praktisi, partisipan di dalam partai profesi. Semoga seluruh anak bangsa, mulai dari rakyat jelata hingga pemimpin tertinggi pemegang tahta, diberikan petunjuk, keselamatan, amanah, kecerdasan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kian hari semakin dewasa dan terwujud cita-cita bersama anak bangsa. Terima kasih.